Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat, bahagia, banyak duit. Wah, pokoknya semuanya doa yang terbaik buat teman-teman. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Oh, kisah dari Isyawara pasti keren-keren ya, nggak pernah gagal pokoknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini ya, kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai kepanjangan basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Tetangga yang berisik di samping rumah Bu Ara. Jawa Tengah, sekitaran tahun 2017. Pagi itu, suasana kampung tampak tenang. Terdengar hanya suara burung berkicau dan suara sayup-sayup dari televisi di rumah warga. Ketenangan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara ribut-ribut dari rumah Bu Ara dan Bu Mahmudah yang memang bertetangga. Suara mereka terdengar semakin lantang seiring dengan memanasnya pertengkaran. Loh, anakmu itu loh Bu yang kurang ajar. Tanaman kesayanganku yang aku rawat berbulan-bulan rusak semua gara-gara dia, teriak Bu Mahmudah, wajahnya memerah dengan mata melotot. Dia berdiri di pagar rumahnya, menunjuk-nunjuk ke arah rumah Bu Ara sambil membawa pot tanaman yang kini hancur berantakan. Bu Ara yang tadinya sedang menyapu halaman meletakkan sapunya dengan keras ke tanah. Ia tidak tinggal diam. Jangan asal nuduh dong Bu. Anak saya itu tidak mungkin melakukan hal itu. Dia itu anak baik yang gak mungkin dong merusak tanaman orang, balasnya dengan suara tinggi. Wajah Bu Ara tampak tegang. Meski mencoba menahan diri, terlihat dia sangat kesal atas tuduhan tersebut. Langkahnya semakin mendekat ke pagar rumah Bu Mahmudah seakan tidak terima atas tuduhan yang dilemparkan pada anaknya. Bu Mahmudah tidak menyerah. Dia mengangkat pot yang retak itu lebih tinggi, memperlihatkan bunga yang layu dan tanah yang berserakan. Loh, ini buktinya loh. Bunga kesayangan saya hancur begitu saja. Cuma anakmu itu loh yang sering main-main di sini. Siapa lagi kalau bukan dia? Suaranya bergetar akibat marah dan sedih karena bunga yang ia rawat dengan susah payah kini harus mati begitu saja. Beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka untuk melihat apa yang terjadi. Mereka berdiri di pinggir jalan, menonton dari kejauhan dengan raut wajah penasaran. Tadi mendekat atau melerai pertengkaran tersebut, semua tahu bahwa pertengkaran antara Bu Ara dan Bu Mahmudah ini merupakan puncak dari kemarahan yang sudah lama terpendam. Selama ini, mereka memang sering terlibat perselisihan kecil, tapi sekali ini tampaknya jadi lebih serius. Halah sudah, gak usah bawa-bawa anak saya. Bu Mahmudah, kalau memang sampean mau marah, ayo marahnya sama saya aja. Jangan sama anak kecil yang gak tahu apa-apa. Suara Bu Ara semakin meninggi, membuat beberapa tetangga yang menonton menahan napas. Suasana semakin panas. Kedua perempuan itu saling melempar kata-kata tajam. Bu Mahmudah terus bersikeras karena bukti sudah jelas ada di depan mata. Ketegangan di antara mereka membuat suasana kampung yang tadinya damai kini menjadi tidak nyaman. Di tengah-tengah keributan, datanglah Pak RT, seorang lelaki berusia 50-an dengan tubuh agak gemuk, mengenakan kaos yang sedikit kusut. Dia berjalan cepat dengan raut wajah serius, berusaha memadamkan pertengkaran yang semakin memanas. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut pagi-pagi begini? Tanyanya sambil mengangkat tangan untuk menenangkan suasana. Langkahnya langsung mendekat ke arah kedua ibu-ibu itu. Ini loh Pak RT, anaknya Bu Ara yang rusak tanaman saya. Tanaman yang saya rawat lama-lama akhirnya mati
keluh Bu Mamuda. Pak RT menatap Bu Ara dan Bu Mamuda bergantian lalu menghela nafas panjang. Sudahlah Bu, kita ini tetangga. Jangan sampai hal-hal kecil seperti ini menjadi besar. Kan kita bisa bicarakan baik-baik dulu. Kalau perlu, kita langsung tanya anaknya Bu Ara, apa benar dia yang merusaknya, kata Pak RT. Bu Ara menunduk sedikit berusaha mengendalikan amarahnya, sementara Bu Mahmuda akhirnya mengalah dan meletakkan pot rusaknya di tanah. Saya tidak terima Pak RT kalau anak saya dituduh sembarangan, kata Bu Ara sambil masih melirik tajam ke arah Bu Mahmuda. Pak RT menepuk bahu keduanya dengan lembut, berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Sudah, kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Tidak ada untungnya bertengkar. Saya yakin kok kita bisa mencari solusi yang baik. Sejak hari pertengkaran itu, suasana di antara Bu Ara dan Bu Mahmuda tidak pernah lagi akur. Meskipun Pak RT sudah berusaha menengahi, hubungan mereka justru semakin memburuk. Setiap kali Bu Mahmuda keluar rumah untuk menyiram tanamannya, Bu Ara selalu memandang sinis dari balik jendela. Bahkan ada saat-saat di mana Bu Ara sengaja memutar musik dengan volume keras-keras di malam hari, seakan-akan ia sengaja ingin mengganggu ketenangan tetangganya. Dasar tetangga ndak tahu diri, gumam Bu Mahmuda setiap kali suara keras dari rumah sebelah itu mulai mengganggu. Dia merasa sudah berusaha bersabar, tapi perlakuan Bu Ara semakin lama semakin tak tertahankan. Bukan hanya suara musik, tapi kadang Bu Ara juga sengaja menumpuk sampahnya di depan pagar rumah Bu Mahmuda. Hal-hal kecil ini berhasil membuat amarah Bu Mahmuda terus memuncak. Hari demi hari dilalui, rasa kesal di hati Bu Mahmuda semakin menumpuk hingga di suatu pagi saat ia sedang menyapu halaman, Bu Mahmuda mendapati dedaunan kering berserakan di depan rumahnya. Dia tahu persis bahwa daun-daun itu berasal dari halaman rumah Bu Ara. Hatinya kembali panas, tapi kali ini dia merasa tak bisa lagi menahan diri. Namun, alih-alih menghadapi Bu Ara lagi yang hanya akan berakhir dengan pertengkaran mulut tanpa hasil, Bu Mahmuda memilih mengambil keputusan besar. Dia akan pindah. Toh kita masih punya rumah yang lain di tengah kota. Di sana akan lebih nyaman karena tidak ada tetangga menyebalkan seperti dia, ujar Bu Mahmuda sambil memasukkan pakaiannya dan pakaian sang suami ke dalam koper. Bu Mahmuda dan suaminya pindah ke kampung itu karena ingin menikmati masa pensiun di sana. Ternyata mereka tidak mendapatkan kedamaian, justru bertemu tetangga yang membuat keduanya selalu mendongkol. Hanya saja, harus Bu Mahmuda akui, hanya Bu Ara yang menyebalkan, sedangkan tetangganya yang lain cukup baik dan selalu berbagi tiap kali selesai panen. Tapi tekadnya untuk pindah sudah tidak goyah lagi. Dia lebih senang tinggal di kota daripada setiap harinya harus berhadapan dengan orang yang memusuhinya. Beberapa hari kemudian, Bu Mahmuda mulai berkeliling menemui tetangga-tetangganya yang lain. Hari itu udara terasa mendung, seolah mencerminkan suasana hatinya yang suram. Ia berpamitan pada mereka satu persatu, dimulai dari Bu Nanda, tetangga yang paling dekat dan merupakan teman baiknya di kampung itu. Sebelumnya mereka sering bertukar cerita, juga saling membantu saat ada keperluan. Bu Nanda, saya mau pindah. Saya sudah tidak kuat lagi tinggal di sini. Rasanya tiap hari itu seperti hidup di bawah tekanan, kata Bu Mahmuda. Di tangan kirinya tergenggam erat kunci rumahnya yang hendak ia serahkan. Bu Nanda terdiam sejenak. Wajahnya tampak sedih meskipun dia sudah menduga bahwa keputusan ini akan datang setelah sekian lama melihat perselisihan antara Bu Mahmuda dan Bu Ara. Yakin Bu, pindah itu bukan perkara mudah. Bu Mahmuda mengangguk pelan dengan wajah yang lelah. Saya tidak bisa nahannya lagi Bu Nanda. Daripada terus-terusan marah lalu menderita tekanan darah tinggi, ya lebih baik saya pergi saja. Lagi pula kami kan juga masih punya tempat yang lebih tenang untuk tinggal.
Saya titip rumah ya. Kalau memang ada yang mau menyewa, biar langsung berurusannya sama ibu aja. Diserahkan anak kunci itu pada Bu Nanda. Bu Nanda menarik nafas panjang, kemudian menerima kunci rumah yang disodorkan oleh Bu Mamuda. Ya Bu, saya akan membantu mencarikan penyewa yang baik. Jangan khawatir, baik rumah maupun kunci akan saya jaga dengan baik. Bu Mamuda tersenyum kecil, meski senyuman itu lebih terasa seperti senyum pahit yang dipaksakan. Terima kasih ya Bu Nanda. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Ibu selama ini. Bu Nanda meraih tangan Bu Mamuda, menggenggamnya erat sebagai tanda dukungan. Saya ngerti kok Bu. Yang penting Ibu bisa merasa tenang dan nyaman di tempat baru nanti. Setelah berpamitan, Bu Mamuda berjalan pulang dengan hati yang campur aduk. Rumah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama beberapa tahun akan segera kosong. Di ruang tamu, kotak-kotak sudah tertata rapi, berisikan barang-barang yang siap dibawa ke tempat baru. Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan, mengenang setiap sudut rumah yang sudah ia tinggali cukup lama. Satu helaan nafas panjang terlepas dari bibirnya. Keesokan harinya, Bu Mamuda dan suaminya meninggalkan rumah tersebut. Rumah itu kini kosong, hanya menyisakan kenangan, baik kenangan manis maupun kenangan pahit yang tak akan pernah dilupakan. Bu Ara duduk di teras rumahnya, menikmati segelas teh hangat di pagi yang cerah. Matahari baru saja terbit, udara segar menyapu wajahnya. Dia menghela nafas lega karena Bu Mamuda sudah pindah beberapa hari yang lalu. Rumah di sebelahnya kini kosong, dan baginya suasana di sekitar rumahnya kini terasa jauh lebih tenang. Akhirnya bisa hidup dengan tenang, gumam Bu Ara sambil menyesap teh. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bu Ara memang tidak pernah menyukai Bu Mamuda. Pertengkaran mereka yang berulang kali terjadi membuatnya lelah, meskipun dia tidak pernah mau mengakuinya di depan orang lain. Baginya, kepergian Bu Mamuda adalah berkah tersendiri, walau itu berarti tetangga-tetangga yang lain melihatnya sebagai pihak yang bersalah. Biarlah, pikirnya. Yang penting aku bisa hidup damai di rumahku sendiri. Seminggu kemudian, Bu Nanda mulai mencari penyewa dan kabarnya ada beberapa orang yang tertarik. Berita itu pun sampai ke telinga Bu Ara ketika ia sedang berbelanja di warung dekat rumah. Bu Nanda yang kebetulan juga sedang berada di sana mendekatinya dengan raut wajah penuh semangat. Bu Ara, minggu depan akan ada orang yang nyewa rumah Bu Mamuda dan segera pindah ke sini, kata Bu Nanda sambil tersenyum lebar seolah-olah menyampaikan kabar baik. Oh ya? Ya bagus dong. Semoga aja penyewa barunya nanti lebih ramah dan tidak membuat masalah. Ucapannya terdengar santai, tetapi ada rasa penasaran yang diam-diam menyelinap di benaknya. Siapa yang akan tinggal di sebelahnya nanti? Pada suatu pagi, datanglah sebuah mobil bak terbuka yang berhenti di depan rumah kosong itu. Dari dalam mobil, turunlah sepasang suami istri dengan seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahunan. Mereka tampak ramah, tersenyum pada tetangga yang melihat mereka dari kejauhan. Bu Ara memperhatikan dengan cermat dari balik tirai jendela. Sepertinya orang baik-baik, pikirnya. Wanita itu mengenakan kerudung biru dengan senyuman lembut di wajahnya, sementara suaminya mengenakan kemeja kotak-kotak. Anak mereka yang kecil berlarian di halaman dengan tawa yang riang, memeriksa setiap sudut rumah baru mereka. Bu Nanda keluar dari rumahnya untuk menyambut keluarga baru itu. Dia membantu mereka membuka pagar dan membawa barang-barang ke dalam rumah. Suara tawa dan sapaan hangat terdengar dari sana, menciptakan suasana yang menyenangkan di pagi itu. Siang harinya, setelah keluarga baru itu selesai memindahkan barang-barang mereka ke dalam rumah, Bu Ara akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Dia membawa sepiring kue yang baru saja ia buat. Dengan langkah yang sedikit canggung, ia menuju ke rumah sebelah dan mengetuk pintu pelan. Pintu terbuka. Wanita berkerudung biru itu menyambutnya dengan senyuman ramah. Oh, ibu tetangga sebelah ya, sapanya dengan hangat. Terima kasih banyak ya Bu, kue-kuenya pasti enak nih. Bu Ara tersenyum kecil. Nama saya Bu Ara,
Saya tinggal di sebelah. Semoga kalian betah ya tinggal di sini. Wanita itu mengangguk dengan penuh terima kasih. "Ah, nama saya Laila dan ini suami saya, Arman." Percakapan itu singkat tapi cukup untuk membuka awal yang baik antara Bu Ara dan tetangga barunya. Hari demi hari berlalu sejak keluarga Pak Arman dan Bu Laila pindah ke rumah sebelah Bu Ara. Pada awalnya, semuanya terlihat normal. Keluarga kecil itu tampak ramah, sering menyapa para tetangga saat berpapasan. Anak mereka pun sering bermain di halaman depan. Tetapi, itu hanya berlangsung beberapa minggu saja. Tidak lama kemudian, perubahan mulai terasa. Bu Laila tidak lagi terlihat keluar rumah sesering sebelumnya. Wajahnya yang dulu ceria kini berubah menjadi pucat dan suaminya tampak sering terjaga hingga larut malam. Suatu malam, Bu Nanda terbangun oleh suara berisik. Dari jendela kamarnya, dia bisa melihat lampu di rumah yang disewa oleh keluarga Pak Arman masih menyala. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Bu Nanda. Hanya saja malam itu dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Bu Laila datang menemui Bu Nanda dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Tubuhnya nampak kurus, matanya cekung dan bibirnya kering. Ada ketakutan yang nampak jelas di wajahnya, seolah-olah ia tidak tidur nyenyak selama beberapa malam. "Bu Nanda, saya ingin bicara," ucap Bu Laila dengan suara pelan. Ia ragu untuk memulai percakapan. Mereka lalu duduk di ruang tamu rumah Bu Nanda. "Ada apa ya Bu Laila? Apa yang terjadi?" tanya Bu Nanda prihatin. Bu Laila menarik nafas panjang sebelum ia menjawab. "Akhir-akhir ini saya dan suami merasa terganggu di rumah itu. Ada sesuatu yang aneh, Bu. Setiap malam sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, saya selalu mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Pada awalnya saya pikir itu suami saya yang bangun untuk minum, tapi saat saya cek, dia masih tidur." Mata Bu Nanda terbelalak, tapi dia tetap mencoba mendengarkan dengan tenang. Lalu, apa lagi yang terjadi?" Bu Laila menggenggam tangannya erat-erat. "Dan yang paling menakutkan itu, saya sering melihat seorang perempuan, Bu. Dia memakai baju putih panjang, rambutnya hitam dan basah, seperti baru keluar dari sumur. Setiap kali saya bangun di tengah malam, dia berdiri di sudut kamar, atau kadang muncul di depan pintu kamar anak saya. Dia tidak bicara apa-apa, hanya menatap, tapi tatapannya itu membuat saya merasa sangat ketakutan." Bu Nanda terdiam sejenak. Kisah itu membuat bulu kuduknya merinding. "Apa suami Bu Laila juga melihatnya?" "Mas Arman tidak pernah melihatnya langsung, tapi dia mengaku sering merasa seperti ada yang mengawasi diam-diam. Kami semua tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan si kecil juga sering menangis di malam hari tanpa alasan," lanjut Bu Laila. Bu Nanda merasa bingung, tetapi dia tidak ingin membuat tetangganya itu semakin takut. Apa sudah coba bicara dengan Ustadz? Ya mungkin saja beliau bisa mengusir hal-hal semacam itu." Bu Laila menggeleng pelan. "Kami sudah coba berdoa, tapi tetap saja kami tidak kuat lagi, Bu. Suami saya sudah memutuskan untuk pindah." Malam itu, setelah Bu Laila dan keluarganya pindah dengan tergesa-gesa, Bu Nanda duduk di meja makan bersama suaminya, Pak Rahman. Wajahnya muram, memikirkan apa yang diceritakan oleh penyewa rumah Bu Mamuda. "Mas, ini udah 2 kalinya loh. Ada yang pindah dari rumah itu dalam waktu singkat. Keluarga Arman juga tidak bertahan lama karena mereka mengaku diganggu oleh perempuan yang berpakaian putih. Tapi aku baru tahu ya kalau rumah itu berhantu," kata Bu Nanda dengan suara rendah, menatap suaminya dengan rasa khawatir. "Sebelumnya juga Bu Mamuda kan tidak pernah cerita apa-apa." Pak Rahman mengangguk pelan. "Iya ya, aku dengar ceritanya juga dari Arman sebelum mereka pergi. Tapi ya mungkin bisa saja kalau itu hanya perasaan mereka yang memang belum terbiasa tinggal di rumah baru, jadi ya berhalusinasi macam-macam." Bu Nanda menggeleng. Apa yang dialami oleh keluarga tersebut tidak bisa hanya dianggap sebagai halusinasi. "Tapi mereka jelas-jelas loh ngelihat ada perempuan lain di sana." Pak Rahmat terdiam.
Mereka berdua duduk di ruang makan dengan pikiran berkecamuk, akan tetapi kecemasan mereka tidak berlangsung lama. Rumah Buma Muda kembali terisi, kali ini pun oleh keluarga yang memiliki anak kecil. Siang itu, Bu Ara duduk di teras rumah mencoba menikmati semilir angin yang sesekali lewat. Rumah kosong di sebelahnya kini kembali diisi oleh penyewa baru, seorang ibu muda bersama anak kecilnya yang baru berumur sekitar 3 tahunan. Pada awalnya, Bu Ara senang. Dia berharap tetangga barunya ini tidak akan membuat masalah seperti yang sebelumnya. Namun, harapan itu sirna hanya dalam waktu beberapa hari. Anak penyewa rumah baru itu menangis setiap malam. Tangisnya bukan hanya sekali dua kali, melainkan terus-menerus seakan tidak ada hentinya. Suara tangisan itu menembus dinding tipis rumah mereka sehingga mengganggu tidur Bu Ara. Ya Allah, apa anak itu gak pernah tidur ya? Gerutu Bu Ara sambil membolak-balikan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya terus terjaga, sementara telinganya dipenuhi suara tangis yang menggema dari rumah sebelah. Keesokan paginya, dengan wajah kusut dan mata merah akibat kurang tidur, Bu Ara bergegas keluar rumah. Dia sudah tak tahan lagi. Dia berdiri di depan pintu rumah tetangga barunya itu, lalu mengetuk dengan keras. Pintu dibuka oleh perempuan muda yang bernama Dita. Wajahnya tampak kelelahan dengan mata sembab, menandakan dia pun tidak mendapatkan tidur yang cukup. "Ya Bu, ada perlu apa?" tanya Bu Dita ragu saat menatap Bu Ara yang berdiri di depannya dengan wajah marah. "Kenapa sih? Anakmu itu nangis terus tiap malam. Aku itu sampai gak bisa tidur loh karena tangisan itu," seru Bu Ara tanpa basa-basi lagi. Suaranya meninggi, membuat beberapa tetangga di sekitar mulai melirik ke arah mereka. Bu Dita terdiam sejenak. "Maaf Bu, anak saya akhir-akhir ini memang rewel karena demam. Mohon Ibu memahaminya karena dia masih anak kecil. Makanya kalau punya anak itu diurus. Jangan pinter bikinnya aja, tapi nggak bisa ngurus, malah ngerepotin orang lain," balas Bu Ara tajam. Bu Dita tampak terpukul dengan ucapan itu. Matanya berkaca-kaca saat berusaha menahan diri. "Saya sudah berusaha Bu. Anak saya memang sakit dan sering menangis kalau demamnya kambuh. Saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dan saya benar-benar gak bermaksud mengganggu. Apapun alasannya, aku ini sudah tidak tahan lagi loh mendengar tangisannya tiap malam," potong Bu Ara dengan keras. "Ya kalau memang kamu ndak bisa nenangin anak kamu, ya sebaiknya cari tempat lain dong untuk tinggal." Suasana semakin memanas. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat mulai berkumpul di dekat mereka, berbisik-bisik mendengar pertengkaran tersebut. Bu Dita yang sedari tadi berusaha menahan air matanya, akhirnya tak kuasa lagi menahan tangis. "Saya benar-benar minta maaf Bu Ara. Saya sudah mencoba segala cara. Saya juga ingin anak saya tenang. Tapi apa yang bisa saya lakukan lagi? Saya tidak punya tempat lain untuk tinggal." Melihat Bu Dita menangis, suasana di sekitar menjadi hening. Beberapa tetangga yang tadinya menyaksikan dengan rasa ingin tahu, kini mulai merasa iba. Bu Ara pun terdiam. Meski amarahnya belum sepenuhnya reda, dia melirik ke arah tetangga-tetangganya yang kini memperhatikannya. Rasa malu mulai menyelinap di hatinya. Lantas, ia menghela nafas panjang dan berkata, "Kali ini aku maafkan ya. Tapi nanti malam suruh anakmu diam, jangan berisik lagi." Tanpa menunggu jawaban, Bu Ara berbalik dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Bu Dita yang masih menangis di depan pintu rumahnya sendiri. Hari-hari Bu Ara semakin dipenuhi keluhan. Setiap tetangga yang ia temui pasti akan mendengar cerita yang sama tentang betapa terganggunya ia dengan penyewa baru di rumah Buma Muda. Dimanapun ia berada, baik di warung atau saat bersantai dengan tetangga di teras rumah, ia tak henti-hentinya mengeluhkan hal yang sama. "Kita itu bodoh loh kelihatannya," ujar Bu Ara pada suatu sore di depan Bu Nanda dan beberapa tetangganya yang sedang berkumpul di pojok jalan. "Lo anaknya nangis tiap malam, sampai teriak-teriak gak jelas. Tidur saya jadi gak nyaman. Coba kalian bayangkan, bagaimana saya bisa hidup tenang kalau begitu terus tiap malamnya?
Bu Nanda yang mendengar keluhan ini hanya bisa menghela napas. Bu Ara memeluk tubuhnya sendiri yang terlihat turun beberapa kilo. Aku ini loh, sampai kurus begini gara-gara nggak bisa tidur. Tiap malam aja terus terbangun karena suara tangisan anaknya itu nusuk-nusuk ke kupingku. Bu Ara memang tampak berbeda. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat lebih kurus. Pipinya yang dulu bulat kini tampak lebih tirus. Matanya memerah karena kurang tidur. Saya itu sampai harus minum obat tidur loh, Bu. Tapi tetap aja percuma. Lawang anaknya nangis terus, ibunya juga ikut teriak-teriak tiap malam. Ya gimana saya bisa tidur dengan tenang? Lanjut Bu Ara sambil menggerak-gerakkan tangannya saking emosinya. Saya itu bahkan udah lapor ke Pak RT. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma bilang, sabar, sabar. Bagaimana saya bisa sabar kalau tiap malam diganggu begitu? Bu Nanda tersenyum kecut. Dia tahu betul bagaimana Bu Ara suka melebih-lebihkan cerita, tetapi dia juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah Bu Mamuda. Beberapa malam terakhir, dia memang mendengar suara tangisan dari arah rumah Budita meski tidak seheboh yang diceritakan oleh Bu Ara. Malam itu, seperti yang sudah-sudah, Bu Ara kembali terjaga, matanya terbuka lebar padahal jarum jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari rumah sebelah terdengar suara tangisan anak yang disusul oleh teriakan Budita yang terdengar keras. Ya Allah, ya Gusti, sampai kapan ini akan terus terjadi? Keluh Bu Ara sambil duduk di atas tempat tidurnya. Tangannya memijat-mijat pelipis, mencoba menenangkan kepalanya yang semakin pusing. Perutnya sudah mulai merasa mual akibat kurang tidur, sedangkan tubuhnya lemas karena stres berkepanjangan. Suara tangisan dan teriakan dari rumah sebelah semakin menjadi-jadi. Bu Ara merasa tak tahan lagi. Dengan langkah gontai, ia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela kamar yang menghadap langsung ke rumah Budita. Dia membuka tirai dengan cepat dan menatap tajam ke arah rumah itu, tetapi yang dilihatnya hanyalah rumah gelap dengan lampu redup. Dari kamar depan tak ada tanda-tanda aktivitas walau suara-suara itu jelas terdengar. Ini tidak bisa dibiarkan, gumam Bu Ara sambil menutup tirai dengan kasar. Besok aku akan lapor lagi ke Pak RT, dan kali ini Pak RT harus bertindak tegas. Keesokan harinya, Bu Ara benar-benar melaksanakan niatnya. Ia pergi ke rumah Pak RT mengadukan tentang penyewa baru yang sangat mengganggu ketenangan hidupnya. Tapi permintaan Bu Ara ini hanya didengarkan oleh Pak RT. Lelaki itu tak tega jika harus mengusir penyewa baru hanya karena alasan sepele yang disebutkan Bu Ara. Perempuan setengah baya itu pulang dengan hati yang geram. Seharian, suasana hatinya berubah sehingga anak dan suaminya pun ikut terkena imbas. Malamnya, udara terasa lebih dingin dari biasa. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar, hanya ada suara angin malam yang menggerakkan dedaunan. Ketenangan malam itu dipecahkan oleh suara keras dari rumah Bu Ara. Ia terdengar menggerutu sambil membuka pintu depan dengan kasar. Dasar tetangga gila. Bu Ara memungut sebuah batu besar yang ada di dekat pot bunganya. Genggaman tangannya begitu erat karena menahan amarah yang sudah lama membara. Matanya merah menyala, wajahnya tegang, tubuhnya terlihat gemetar karena marah. Tanpa banyak bicara, ia melangkah cepat menuju rumah Budita yang ada di sebelah. Dia sudah tidak memperdulikan apapun lagi selain meluapkan kekesalannya. Setibanya di rumah Budita, Bu Ara langsung menggedor pintu dengan keras. Keluar! Keluar kalian! Suaranya menggema di sepanjang gang kecil itu, memecah keheningan malam. Pukulannya semakin keras karena pintu yang tak kunjung dibuka. Keluar! Jangan pura-pura tidur. Kalian pikir aku tidak tahu ya? Suara Bu Ara makin kencang, tubuhnya gemetar karena marah. Ketika gedoran pintu tak juga direspon, ia beralih ke jendela depan rumah Budita tanpa berpikir panjang. Ia melemparkan batu besar yang ada di tangannya ke arah kaca jendela.
Prang! Suara kaca pecah memecah malam membuat semua tetangga yang menyaksikan kejadian itu tersentak. Pecahan kaca berserakan di tanah. Bu Ara mengangkat batu lagi, siap melemparkan yang kedua. Bu Ara, apa yang dilakukan? Seru salah satu tetangga dari kejauhan. Bu Ara menoleh sebentar saja. Dia tidak mempedulikan peringatan tetangganya yang prihatin melihat tingkah Bu Ara yang seperti orang kesetanan. Jangan pura-pura nggak denger ya kalian. Luar kalian. Anakku itu sampai nggak bisa tidur loh. Badanku kurus gara-gara kalian. Teriak Bu Ara lagi sambil kembali mengayunkan batu. Batu itu melayang dengan keras, menghantam jendela yang sudah setengah pecah. Kaca berderak lagi. Serpian kecil berterbangan kemana-mana, bahkan ada yang menancap di tangan Bu Ara. Perempuan yang sedang marah itu mendengus. Ia menarik pecahan kaca yang menempel di tangannya, lalu membuangnya serampangan. Darah menetes dari luka di tangan Bu Ara. Para tetangga yang menyaksikan hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Keadaan Bu Ara malam itu tampak di luar kebiasaannya, seperti ada sesuatu yang lain yang telah menguasai dirinya. Sementara itu, di dalam rumah Budita tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamar yang jendelanya tampak gelap gulita, tidak ada yang membuka pintu atau merasa terusik. Suara tangisan anak kecil yang biasanya terdengar setiap malam sudah lenyap sejak tadi. Setelah lemparan kedua, Bu Ara pun berhenti mengamuk dengan nafas yang masih terengah-engah. Sebagian besar amarahnya telah tersalurkan setelah ia berhasil menghancurkan jendela kaca. Lengan kanannya masih mengucurkan darah, tetapi matanya terus menatap ke arah jendela yang kini hanya menyisakan kerangka tanpa kaca. Para tetangga saling pandang, tapi tak ada yang berani menegurnya lagi. Beberapa orang bahkan mundur perlahan, takut jika tiba-tiba Bu Ara kembali mengamuk. Bu, sudah dong Bu. Suara suami Bu Ara terdengar menegurnya. Kamu itu udah buat semua orang terganggu. Ini tengah malam loh. Tetangga lainnya menghela nafas lega. Selama ini hanya lelaki itu yang bisa membujuk Bu Ara agar mengendalikan emosinya. Bu Ara menoleh. Wajahnya masih agak kesal, tapi dia segera berbalik meninggalkan rumah Budita. Kenapa suaminya baru muncul? Keluh salah satu tetangga. Padahal istrinya udah dari tadi ngamuk, merusak rumah orang lain. Tetangga yang diajak berbicara hanya mengangkat bahu. Sebenarnya itu kamu kenapa sih Bu? Pak Jaka, suami Bu Ara mengerutkan kening tanda tak suka. Kamu masih nanya? Kamu masih nanya aku kenapa? Emangnya kamu gak denger? Suara tangisan itu, tanya Bu Ara sengit. Tangisan? Tangisan apa sih Bu? Pak Jaka mengurut keningnya yang berdenyut nyeri. Tolong dong Bu, jangan ngada-ngada lagi Bu. Aku itu gak pernah loh denger suara tangisan apapun. Anak kita juga gak denger. Loh, jadi maksud Bapak, Ibu ini bohong? Cuma ngada-ngada gitu untuk menarik perhatian tetangga lain. Bu Ara mengangkat tangannya yang kini kurus kering. Lihat Pak, tubuhku ini loh jadi kurus kering karena tiap malam gak bisa tidur nyenyak. Pak Jaka menarik nafas berat, lalu ia menoleh ke arah tetangga yang memandang penuh rasa ingin tahu. Bu, aku ini bener-bener loh tidak mendengar suara apapun, jawab Pak Jaka lelah. Bu Ara membelalakan mata, lantas berpaling ke rumah yang baru saja didatanginya. Ya kalau gitu memang kamu yang tuli. Aku jelas-jelas kok dengar suara tangisan. Bu, kalau kamu dengar suara orang nangis, lalu siapa? Siapa yang menangis? Pak Jaka memandangi rumah Buma muda yang kini disewa oleh Budita. Rumah itu sekarang itu kosong Bu. Tidak ada orang di sana. Matanya menatap jendela rumah Budita yang kini rusak. Tidak ada penerangan di sana. Suasana rumah itu tampak gelap gulita. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam rumah itu. Loh, mereka ada di dalam loh Pak. Sumpah, bantah Bu Ara keras meski kini suaranya mulai bergetar. Ia mulai ragu dengan apa yang didengarnya akhir-akhir ini. Bu Ara mencubi tangannya untuk meyakinkan kalau dia sedang tidak berhayal atau bermimpi, tapi kulit yang dicubit terasa nyeri. Ada cairan lengket di sana yang membuatnya memicingkan mata lalu terkesiap kaget. Darah.
Dia lupa tadi ia sempat terluka karena terkena pecahan kaca. Suaminya menatap iba, lalu menarik tangan Bu Ara perlahan, membimbingnya masuk ke dalam, menyuruhnya duduk sementara Pak Jaka mengobati luka tersebut. Aku tidak bohong loh Pak, suara Bu Ara terdengar gemetar. Saat ini dia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang rumah Budita kosong, lalu apa yang didengar tadi? Pak Jaka membalut luka di tangan Bu Ara dengan menggunakan perban secara perlahan sambil menjawab, "Jujur, Bapak juga nggak tahu, Bu. Coba tanya, panggil anak kita. Tadi dia juga sempat ngeluh karena dengar keributan di sebelah." Pak Jaka berhenti sebentar. Ia memandang istrinya dengan tatapan penuh tanda tanya. Rio itu sejak tadi sudah tidur pulas. Dia itu baru bangun karena dengar suara kaca pecah, lalu tidur lagi setelah aku meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Tapi Pak, sudah Bu. Setelah ini Ibu istirahat dulu. Bapak akan menjaga Ibu sampai tidur ya. Pak Jaka menggelengkan kepala, melarang istrinya untuk bertanya lagi. Sudah, besok kita lanjut lagi ya. Pak Jaka membujuk Bu Ara untuk masuk ke dalam kamar, lalu menyelimutinya. Ia duduk di samping Bu Ara, memastikan istrinya segera tertidur. Keesokan paginya, Bu Ara segera mencari suami yang sedang menyiapkan sarapan. Dia menolak. Ketika diminta untuk duduk, Bu Ara sudah tak sabar lagi untuk membahas kejadian tadi malam. Budita itu sudah lama pindah. Ingat tidak? Beberapa minggu yang lalu, mereka itu pindah karena... Pak Jaka di sini berhenti sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Karena kamu labrak waktu itu. Bu Ara menganga lebar. Hah? Jangan bercanda toh Pak. Aku tidak pernah melihat mereka pindah kok. Pak Jaka lalu menyuruh istrinya duduk sambil menyerahkan segelas teh hangat. Wajar saja kalau kamu tidak tahu mereka pindah. Saat itu, kamu itu sedang pergi ke rumah neneknya anak-anak. Bu Ara menghitung jemarinya lalu berseru. Tapi itu kan sudah 3 minggu yang lalu. Kalau mereka sudah pindah sejak hari itu, kenapa aku terus dengar suara tangisan tiap malam? Lah ya itu juga yang jadi pertanyaanku. Pak Jaka menoleh ke arah Bu Nanda yang sudah sejak tadi berada di rumah mereka. Aku benar kan Bu? Bu Nanda mengangguk. Bu Ara, rumah itu memang sudah kosong. Setelah pertengkaran kalian waktu itu, mereka itu langsung pindah. Bahkan kunci rumahnya juga sudah lama diserahkan pada saya. Bu Ara menatap Bu Nanda dengan tatapan tak percaya. Wajahnya nampak bingung, alisnya berkerut dalam-dalam. Loh gitu kenapa tadi malam Bu Nanda gak bicara apa-apa? Bu Nanda nampak merasa bersalah. Sebenarnya saya itu tidak ada di rumah Bu. Saya baru pulang tadi pagi dan langsung diminta Pak Jaka untuk kesini. Gak mungkin. Gak mungkin mereka udah pindah. Gumam Bu Ara sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku selalu dengar suara mereka setiap malam. Anaknya nangis terus. Bu Nanda mendekat untuk lebih meyakinkan. Bu Ara, rumah itu sudah kosong. Budita dan keluarganya udah lama pindah. Tetapi sebelum pergi, mereka itu juga ngeluh masalah yang sama mengenai suara-suara aneh tiap malam di sana. Wajah Bu Ara semakin pucat. Kata-kata Bu Nanda langsung menghantam kesadarannya, tapi ia belum mau menerima kenyataan. Loh, kalau memang mereka sudah pindah, lalu siapa yang ribut-ribut tiap malam? Suara itu, anak itu nangis tiap malam. Bu Nanda, aku tidak mungkin salah dengar. Aku belum gila loh Bu. Bu Nanda menghela nafas panjang, tak tahu harus menjawab apa. Kita harus masuk ke sana. Putus Bu Ara tiba-tiba. Aku ingin melihat sendiri dengan mata kepalaku apa benar di sana memang sudah kosong. Pak Jaka pun tidak keberatan, apalagi hari itu adalah hari Minggu. Dia tidak harus pergi ke kantor sehingga bisa menemani istrinya ke rumah tersebut untuk meyakinkannya tempat itu benar-benar kosong. Bu Nanda berpikir sebentar, lantas menganggukkan kepala. Dia pun ingin memeriksa kerusakan di rumah itu untuk memastikan apa saja yang rusak di sana.
Mereka bertiga berjalan beriringan untuk menuju rumah kosong. Bu Nanda meringis saat melihat salah satu jendela yang rusak parah. Nanti saya ganti ya Bu. Pak Jaka sempat melihat perubahan dari wajah Bu Nanda. Jadi ia buru-buru menegaskan bahwa dirinya akan mengganti semua biaya kerusakan. Ucapannya itu membuat Bu Nanda bisa bernafas lega. Terus terang, dia memang berharap Pak Jaka akan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan istrinya. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Lampu dinyalakan sehingga seluruh ruangan terlihat terang benderang. Tidak ada yang aneh di sana. Semua terlihat biasa saja. Apa kataku kan Bu? Rumah ini memang sudah kosong. Pak Jaka menegaskan sekali lagi pada istrinya. Bu Ara tidak menyahut. Dia masih berdiri terpaku di dekat pintu belakang. Tubuhnya kaku sehingga sang suami kebingungan. Sudahlah Bu, ayo kita pulang, ujar Pak Jaka lembut sambil merangkul istrinya mencoba untuk menenangkan. Lalu Pak Jaka, Bu Ara, dan Bu Nanda meninggalkan rumah kosong itu untuk kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Bu Nanda datang bertamu ke rumah Bu Ara untuk memberikan informasi penting terkait penghuni terakhir rumah kosong itu. Ternyata anak dari Budita sudah meninggal dunia sehari setelah mereka pindah dari rumah itu. Anak Budita meninggal dunia karena sakit yang diderita anak itu semakin parah dan telatnya penanganan. Bu Ara semakin terkejut ketika ia mendengar kabar dari Munanda. Jadi selama ini suara tangisan yang mengganggunya di setiap malam itu, suara anak kecil yang terngiang terus di telinganya, yang sudah membuat Bu Ara tak pernah bisa tidur hingga badannya semakin hari semakin kurus dan lemah. Akhirnya Pak Jaka sebagai suami tak tega melihat istrinya yang semakin tersiksa. Ia pun akhirnya mengambil keputusan berat untuk menjual rumahnya, kemudian pindah jauh dari situ dan berharap gangguan-gangguan terhadap istrinya menghilang. Selesai. Luar biasa kisah dari Isyawara Senja nih, asli keren. Ini keren banget dan salah satu kisah-kisah kesukaan saya ya. Jadi bagaimana dalam satu kisah itu tidak ada penampakan-penampakan yang penampakan hantu, tapi kayaknya gigit banget horornya nih. Jadi dan saya nggak nyangka loh bahwa endingnya akan begitu. Saya benar-benar nggak nyangka. Jadi Bu Ara di sini bagaimana diganggu, kesel sama tetangganya yang berisik ya, anak kecilnya yang berisik sampai dia tiap malam nggak bisa tidur, kesehatan menurun. Tapi ternyata setelah beberapa minggu itu ternyata bukan tangisan dari anak Budita. Ternyata Budita sendiri sudah pindah tanpa diketahui oleh Bu Ara, yang mana ternyata lebih mencengangkannya lagi, anak itu meninggal. Jadi memang jadi siapa tuh suara tangisan, siapa yang sudah mengganggu Bu Ara? Apakah balas dendam dari anaknya Budita yang karena kesal melihat ibunya dimaki-maki seperti itu? Allahu alam ya. Jadi bener-bener keren banget. Nggak nyangka gitu endingnya bakalan begitu. Tadinya saya pikir bahwa ada sesuatu di rumah itu atau bagaimana, ternyata enggak. Keren pakai banget. Isyawara Senja selalu menyajikan kisah-kisah yang out of the box dan absurd endingnya. Dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Salah satunya adalah bagaimana kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Memang kadang saya juga pribadi pernah ya, mungkin juga teman-teman pernah mendapati satu tetangga yang ya nggak srek lah di hati ya, entah dia berisik, entah ada kebiasaan yang mengusik kita. Tapi ya bagaimanapun saudara terdekat adalah tetangga, tapi yang pastinya tetangga yang baik dan berusahalah untuk menjadi orang baik. Itu sih mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, karena sosok Bu Ara ini benar-benar sosok yang nggak mau tahu tuh tetangganya ada salah dikit disikat, dihajar ya kan, dimarah-marahin, terakhir bahkan dihancurin tuh rumahnya. Jadi ya semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih kepada Isyawara Senja atas kisah luar biasanya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan. Lebih utamanya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya. Karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih nikmat lagi didengarkan. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.